Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping D di channel Doa Ibu Taylor, tempatnya belajar menjahit. Baik sahabat, kita lanjutkan belajar menjahit baju wanitanya. Ini adalah bagian keempat. Ini adalah bahan bajunya yang sudah kita gabungkan antara badan depan, badan belakang, kemudian resleting, kemudian puringnya juga sama sudah kita jahit, sudah kita gabungkan antara badan depan dan badan belakangnya, kemudian sudah kita rapikan dengan gosokan atau dengan setrikaan. Sekarang kita gabungkan antara lapisan atau puring dengan bahannya ya. Kita siapkan dulu benangnya dengan warna yang sesuai. Langkah pertama, kita gabungkan bagian belakangnya ya. Kita buka dulu jahitan di bagian puring atau bagian lapisannya ya. Nah, ini sudah kita buka jahitannya seperti ini. Kemudian kita tempelkan pas di yang ada resletingnya seperti ini. Kemudian kita jahit. Caranya kurang lebih seperti penggabungan antara puring atau lapisan rok ya. Hanya bedanya ini resletingnya lebih panjang. Sahabat bisa lihat di video sebelumnya ya. Setelah selesai kita jahit bagian sebelahnya. Kita lanjutkan ke bagian yang satunya lagi seperti ini. Caranya sama saja. Untuk cara penjahitan puringnya ada di video sebelumnya. Sama untuk cara memasang resleting juga bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, selesai kita gabungkan bagian belakangnya atau bagian resletingnya, kita balik seperti ini hasilnya ya. Kemudian kita gabungkan bagian lingkar lehernya atau bagian kerahnya. Dan pastikan posisi bahu dan bahu posisinya sejajar antara bahan dan lapisan. Kemudian kita rapikan atau kita gunting bagian lebihannya. Kemudian kita lanjutkan penggabungan di bagian
kerongan atau bagian lingkar ketiak. Selalu pastikan posisi bahu dan bahu selalu sejajar, sama di bagian sampingnya juga. Pastikan selalu sejajar ya. Kita jahit dari tepi kain sekitar setengah sentimeter ya. Ini hasil penggabungan antara bahan dan lapisan atau puringnya ya. Ini adalah bagian badan depannya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian pemasangan kerahnya. Ini adalah posisi titik tengahnya, kemudian ini kerahnya, kerah rebahnya. Pastikan posisinya ada di titik tengah, karena ini akan menggunakan bisban di bagian sampingnya. Jadi kita langsungkan tempel saja seperti ini, kemudian kita jahit. Untuk jarak jahitan dari tepi kain sekitar setengah sentimeter cukup ya. Kemudian kita rapihkan bagian-bagian lebihnya ya. Kemudian kita lanjutkan jahit atau pemasangan kerahnya. Setelah selesai kita jahit kerahnya. Sekarang kita lanjut ke proses pemasangan bisbannya ya. Untuk ukuran bisban sama dengan ukuran bisban kemarin ketika pembuatan kerahnya ya, yaitu 3,5 cm dengan posisi bahan miring atau apa namanya selain miring itu serong ya, menggunakan bahan serong. Ini untuk bagian bisbannya. Kita pasang bisban dari bagian luar seperti ini. Untuk jaraknya dari tepi kain ya kurang lebih setengah sentimeter. Kemudian untuk bagian ujungnya kita lipat ke bagian dalam seperti ini ya. Sama di bagian ujung satunya juga dilipat ke bagian dalam. Setelah selesai kita jahit, kemudian kita lipat ke bagian dalam seperti ini. Seperti ini posisi bagian dalam ya.
Kemudian kita jahit dari luar dan pastikan bagian benang bawah atau bagian sepulnya menggunakan benang yang warnanya sama dengan bahan bisbannya ya. Di sini saya untuk bagian benang sepulnya menggunakan benang warna hitam, sementara untuk benang bagian jarumnya menggunakan benang warna oranye yang sama dengan warna bahan bajunya ya. Kemudian kita jahit dari bagian luar seperti ini, dan pastikan jahitannya tidak mengenai bagian bisbannya. Kita jahit di sela-sela atau celah antara bisban dan bahan kerahnya ya. Seperti ini bagian dalamnya. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian ujung satunya. Untuk proses pembuatan kerahnya, sahabat bisa lihat di video sebelumnya ya, di proses cara menjahit baju di bagian ketiga. Dan ini hasilnya, kerahnya sudah kita pasang, bagian pinggirannya sudah kita kasih bisban juga. Seperti ini penampakannya ya. Ini bagian depan, kemudian ini nampak dari bagian belakangnya ya. Kemudian ini bagian depan bajunya, bagian bawahnya ya. Seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bagian proses pemasangan tangannya ya. Ini bagian tangannya, kita akan coba pasang. Cara pemasangannya seperti ini ya. Ini garis jahitan yang ada di badan kita maju sekitar 1 cm ya. Jadi jahitan antara di tangan dan di badan itu ada selisih sekitar 1 cm. Kemudian kita lanjut proses penjahitannya, dan pastikan posisi tangan ada di bagian bawah ya. Untuk jarak penjahitannya kisaran 1 cm dari tepi kainnya. Ini hasilnya. Nah, ini posisi selisih sekitar 1 cm ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk pemasangan tangan yang sebelahnya lagi. Dan alhamdulillah proses pemasangan tangannya sudah selesai. Tinggal kita obras
kemudian nanti kita rapikan dengan gosokan atau setrikaan di bagian akhirnya ya. Sementara dan ini adalah penampakan hasil akhir dari penjahitan bajunya ya, seperti ini bagian kerahnya yang sudah terpasang, ini bagian bisbannya bagian atas, kemudian ini bagian depannya kita matikan dari bagian atas sampai ke bagian pinggang, sementara ke bagian bawahnya dibiarkan terbuka. Kemudian ini bagian lengannya, dan ini adalah bagian belakangnya ya. Kita menggunakan resleting Jepang dengan panjang 50 cm. Sementara untuk bahan pembuatan bajunya ini cukup sekitar 1,5 meter ya, dengan lebar kain 1,5 meter juga. Baik sahabat, ini aja dulu di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios.